Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Barang siapa tidak berdosa, boleh melemparkan batu pertama kali. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil suci menurut Yohanes. Tuhan tidak meminta kita untuk mengadili, tetapi juga Tuhan meminta agar kita membenci dosa, tetapi bukan orang yang berbuat dosa. Tuhan menghendaki kita untuk menggunakan kesempatan pertobatan sebagai sarana untuk melayakkan diri kita agar pantas menyambut Paskah yang membawa sukacita di dalam persiaran hidup. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa, serta memberikan harapan akan hidup yang baru di dalam persiaran hidup kami. Oleh karenanya kami mohon, berilah kami hati yang baru, jamalah kami satu persatu, dan berikanlah kami hati yang penuh penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami, agar kami pun Engkau layakkan untuk menjadi pengikut-Mu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Orang bilang mengatakan lebih baik kita melupakan masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Tetapi di dalam kitab nubuat Nabi Yesaya, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk belajar dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di dalam perjalanan persiaran hidup kita hari ini dan yang akan datang. Setiap pergulatan hidup dari setiap kesalahan dan ketidaksetiaan kita menghadirkan sebuah penderitaan yang seringkali ingin membuat kita lari dari persoalan hidup. Tetapi Nabi Tuhan mengingatkan Anda dan saya serta kita semua, kita harus menghadapinya, mempelajari mengapa kita terjatuh, agar kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama, agar kita sungguh menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbalik dan meninggalkan dari perbuatan yang tidak disukai Tuhan dan menjadi anak-anak terang, serta melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur pada hari ini, Tuhan telah melakukan perkara yang begitu istimewa, begitu besar dan begitu luar biasa kepada masing-masing dari kita di setiap perjalanan persiaran hidup kita. Karena Tuhan begitu mengasihi, karena Tuhan begitu menyayangi, karena Tuhan tidak pernah membenci anak-anaknya. Ia hanya membenci perbuatan dosa, tetapi bukan mereka yang sudah terperosok jauh di dalam dosa. Ia datang merangkulnya dan menunggu dia berbalik dan mengakui segala kesalahannya. Di dalam bacaan yang kedua, kita diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita diingatkan, hendaknya setelah mengenal Kristus, kita pun diubah, kita pun mau dibentuk, kita pun mau terus berjuang. Surat Paulus kepada jemaat Filipi mengingatkan kepada kita semua bahwa Kristus telah melepaskan Anda dan saya serta kita semua untuk menjadi diri kita serupa dengan Kristus yang adalah kudus dan suci dan senantiasa setia kepada Bapa meskipun harus menderita karena kesetiaannya. Mungkin Anda dan saya termasuk orang yang dengan mudah menghakimi sesama.
yang dengan mudah mempercayai apa yang ada di dalam status seseorang. Bahkan kita ikut beramai-ramai menghakimi dan menuduh mereka yang sudah terperosok karena perbuatan salah dan perbuatan dosa mereka. Bahkan kita seperti orang-orang yang ingin mencobai Yesus, membawa dan merasa diri paling benar, menimpakan segala kekesalan atas kesalahan mereka, bahkan menganggap mereka adalah pembuat atau penyebab yang memalukan bagi kita. Padahal jika kita ingat, jika kita baca dengan baik, mengapa Yesus melakukan itu? Yesus tidak membenarkan perempuan itu. Yesus menunjukkan kepada Anda dan saya serta kita semua, yang kita benci adalah perbuatan dosa, dan bukan orang yang jatuh dan berbuat dosa karena ketidaktahuan, karena ketidakmampuan, karena kelemahan yang dimilikinya. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi orang beriman yang bijaksana dan cerdas, tidak mudah terbakar oleh hoaks, oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Jangan kita menjadi pribadi beriman yang mudah menghakimi dan bersikap tidak adil hanya karena kita merasa diri paling benar. Setiap orang memiliki kesempatan. Setiap orang pun pernah jatuh. Tuhan sudah memberikan kesempatan. Mengapa kita enggan memberikan kesempatan dan pengampunan yang seringkali justru akan membawa kedamaian, sukacita, daripada kita hanya sekedar mencaci maki yang membawa duka cita. Semoga hari Prapaskah yang kelima ini menyadarkan Anda dan saya serta kita semua bahwa di dalam perjalanan hidup yang terpenting bukan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi menggunakan kesempatan itu sebagai perpanjangan berkat Tuhan, karena kita tinggal di dalam kasih-Nya, karena kita senantiasa menjadi perpanjangan tangan Allah yang Maha Rahim di setiap pengampunan dan kata maaf yang kita berikan kepada sesama kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Setiap orang tentu memiliki kesempatan yang sama, dan setiap orang juga tentu memiliki hak untuk diampuni. Mengapa? Hanya karena rasa sakit hati dan dendam kita sulit untuk mengampuni. Jika kita sulit, ingatlah bahwa Anda dan saya serta kita semua pernah diampuni, pernah diterima, pernah dimaafkan meskipun kita sudah melukai hati sesama kita. Mari kita hadirkan masa pertobatan ini. Kehadiran akan kasih Allah dengan tanda nyata di dalam perjalanan hidup kita, baik dalam tindakan, perbuatan, dan hidup kita di tengah dunia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.